Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayo membaca sholawat terlebih dahulu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita semuanya ya yang ikut membaca walaupun satu kali, semoga tergolong orang yang telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga besok mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena membaca sholawat ini suatu amalan yang tidak akan tertolak, ya, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sholawat ini memang amalan berbeda dengan yang lain. Sholat, pergi haji, zakat, dan lain sebagainya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah beserta malaikat pun tidak melaksanakan seperti itu. Berbeda dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat bersolawat. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam. Perintah ya. Kita mengerjakan, kita beramal. Sholawat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas tidak akan ditolak oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah malah disebutkan, man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali pas kepadaku, pasti Allah membalas 10 rahmat. Hadis itu loh ya. Yang pertama tadi Al-Quran. Maka dengan membaca sholawat, orang-orang yang telah istiqomah, orang-orang yang telah membiasakan konsisten membaca sholawat itu adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholawat ini adalah luar biasa apa itu faedahnya atau keajaibannya atau keberkahannya. Kalau diamalkan terus-menerus dengan istiqomah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesulitannya dan juga akan dimudahkan rezekinya. Kalau namanya dimudahkan rezekinya ya, yang sudah biasa mendawamkan sholawat, ya kalau yang bertani berkah, ya ada saja. Tetangganya satu hamparan dimakan hama, wereng, tikus, umpama padi ya, dengan berkah
dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang ahli membaca sholawat tadi tidak dimakan hama. Tetangganya baru dasar, kita sudah laris, pembelinya sudah datang, sudah banyak kalau pedagang. Kalau pegawai honor ya ini. Ya umpama pegawai honor, taunya kalau yang dimudahkan oleh Allah itu tidak kurang jalan. Kawannya baru siap-siap nyusun bahan mau mengikuti P3K umpama ya. Kita sudah diangkat terlebih dahulu. Ya kalau Allah sudah berkehendak, ya kalau Allah sudah memberikan kemudahan, walaupun tidak linier ya, itu tahunya bisa. Tidak kurang jalan. Padahal kalau yang diangkat umpama harus linier, tahunya nggak linier, ada peraturan baru. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang yang mendawamkan istiqomah dengan sholawat. Ya, ini akan sekaligus ya, saya akan menyampaikan ini juga akan terjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA, yang masuk di kolom komentar. Sekaligus terjawab insya Allah. Ya, kalau membaca sholawat ini, ya ingat ya, kalau dalam sejarah ya zaman wali atau zaman perjuangan zaman dahulu. Wali Songo contohnya. Nah, Wali Songo contohnya ya. Dia membuat contohnya yang paling mudah itu mengadu ayam. Kalau wali itu sampai mengadu ayam, dia ikut mengadu. Mau punya ayam, terus ayamnya itu ya ikut taruhan juga. Umumnya pada orang yang mengadu ayam itu kan taruhan pakai uang. Ya kalau Wali Songo itu ya Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Itu dia tidak taruhan pakai uang. Taruhannya seperti ini. Kalau ayam saya nanti kalah, berarti saya ikut kamu. Tapi kalau ayammu kalah, berarti kamu ikut saya. Bagaimana kalau begitu? Setuju? Deal setuju. Betul. Ayamnya Sunan Kalijogo ini selalu menang dan menang terus. Kemudian dia nanya, tadi kan sudah janji kalau ayammu kalah kamu ikut saya. Nah, iya, kok ayammu bisa menang terus itu bagaimana? Pakai jimat. Zaman dulu kan jimat ya, pakai jimat. Jimatnya itu Kalimosodo. Nah, kalau nggak salah itu, kalau itu jimat wayang, tapi dia pakai jimat. Maka kamu adalah kalau mau ayammu menang terus, ayo ikut saya. Jadi ikut diajak ke musola dulu namanya langgar. Nah, kalau langgar itu kan asalnya itu dari sanggar ya. Sanggar itu kan tempat beribadah pemujaan agama-agama Buddha, agama sebelum Islam lah. Itu maka oleh Sunan Kalijogo dirubah menjadi langgar, asalnya sanggar. Nah, itu ya. Kemudian yaitu zaman dulu senang orang-orang di depan rumahnya itu dibangun bangunan-bangunan yang cantik yang namanya adalah gapuro. Nah, gapuro itu dari gofaro. Gofaro itu ampunan. Jadi siapa yang masuk ke gapuro ini adalah mendapat ampunan karena mau sholat, mau baca sholawat, mau yang baik. Jadi sejak zaman dahulu itu tidak sekaligus. Tidak terus begini, ayo pergi sholat. Nah, ayo kalau daripada mengadu ayam, ayo pergi sholat, enggak seperti itu. Dari sedikit. Begitu pula ya ada suatu cerita ini saya baca juga. Ceritanya begini, ada Pak Haji yaitu di kampung itu termasuk warga baru, tetapi daerahnya itu daerah anak-anak muda yang mabuk-mabukan. Gitar-gitaran, mabuk-mabukan itu setiap malam seperti itu. Bagaimana cara Pak Haji?
Dibilangilah singkat ceritanya anak-anak muda ini, anak-anak muda, tolong ini ketua pemudanya lah yang dibilangi. Ketua yang apa itu loh, yang mabuk-mabukan, dibilangi besok malam Jumat kawannya ajak ke rumah semuanya. Apa Pak Haji? Makan-makan. Nah, kemudian hari Rabu atau Kamis Bu Haji itu belanja ke pasar, ya beli ayam, beli daging, beli apa yang enak-enak lah. Terus anak-anak itu disuruh datang semuanya. Ayo, yuk, kita kan diundang Pak Haji. Disuruh apa? Makan-makan. Oh, apa disuruh apa? Ceramah-ceramah dengan ceramah itu enggak, suruh makan. Saya tanggung nanti pokoknya di sana enggak ada ceramah-ceramah. Ya selesai makan, makasih Pak Haji ya. Ya enggak apa-apa, makasih terus balik. Sampai berkali-kali dilakukan setiap malam Jumat. Kemudian akhirnya pemuda itu, loh kok hanya makan saja ini segan lah saya. Tak tanya dia, Pak Haji, apa enggak ada ini model ceramah-ceramah biar kami ini dapat kebaikan gitu Pak Haji. Oh, kalau itu besok saja. Besok malam selanjutnya sampai pemuda itu minta. Itu ya, sampai minta, tidak langsung, jangan mabuk-mabukan situ, jangan main gitar-gitar situ. Ayo pergi sholat. Enggak gitu kan. Daripada seperti itu, dari bertahap-bertahap sejak zaman Wali Songo seperti itu. Zaman kewayangan begitu juga. Zaman dulu itu kan nggak ada hiburan, hiburannya kan wayang kulit. Wayang kulit itu kan ada yang berperan, ada orang nakal, ada orang yang sakti, ada yang raja, dan lain sebagainya. Yang orang sakti itu, dia perang itu menang terus wayang itu. Entah wayang apa namanya, saya pun lupa ya. Saya pun waktu kecil itu ya nengok tapi lupa entah wayang apa gitu loh. Menang terus. Setiap perang menang, setiap perang menang. Kemudian ditanya, "Loh kok menang terus?" Itu karena punya amalan. Ya amalannya itu apa itu tadi kali apa itu punya amalan yang namanya kalimosodo kalau nggak salah ya. Kalimosodo itu dari kata-kata dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Ya jadi amalan-amalan itu ya, apa saja yang diyakini adalah akan jadi. Syahadat dulu diyakini yang akan jadi orang ampuh, akan begitu pula yang sholawat. Ya, ingat itu ya orang-orang yang mandi, orang-orang sakit itu begitu juga ya. Saking umpama dari ladang lah kita ini. Dari ladang terus nampak air, terus kita mandi, bisa juga langsung bahaya. Bisa juga dia langsung ada yang orang di kamar mandi itu kadang keluar taunya masuk bisa, keluarnya nggak bisa, sudah pingsan di situ. Yaitu karena segernya dan tidak dari bertahap. Ya artinya apa? Ya dimandi pakai kaki dulu, terus sesudah kaki adalah baru badan, baru apa itu kepala selanjutnya. Ya itu insya Allah ya. Menurut kesehatan seperti itu, baik mandi jam 3 maupun jam 1 malam. Tapi kalau yang langsung tadi ya bahaya. Sama dengan sekarang ya, yang mendawamkan sholawat itu kan ada yang mendawamkan sholawat itu sehari semalam itu kuat 50.000. Nah, ada juga yang sholat tahajudnya 12 rakaat. Terus kemudian ada juga amalan yang banyak-banyak amalannya. Nah, itu yang contohnya adalah sholawat tadi 50.000. Ya kuat lah. Kalau kita yang baru ini, kita yang belum terlatih, bisa juga itu sudah mulai waktu kecil, sudah mulai di musola itu diajak baca sholawat, diajak baca pertama itu 100, terus Senin berikutnya itu 200, bertahap-bertahap gitu. Akhirnya terbiasa sekarang membaca sholawat 50.000, 30.000 itu terbiasa. Dan hajat-hajatnya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat tahajudnya. Tetapi kalau kita yang baru ya, yang baru itu pas kita punya hutang, hutangnya macet, 300 juta, terus kita minta amalan Pak Kiai. Ini ya amalkan sholawat sebanyak-banyaknya, diamalkan sebanyak-banyaknya, terus dia tidak terlatih, 10.000 itu sehari belum siap ya. Selain itu adalah apa saja kalau sudah tidak terlatih bisa mabuk, bisa malah sampai pening gara-gara
amalan. Ya, semua amalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad memang dimulai dari sedikit-sedikit, dari sedikit-sedikit, terlatih, terlatih, terlatih. Jadi tidak ada yang instan. Wong mie instan saja tidak instan kok. Masih direbuskan air, masih juga dibuka apanya itu bumbu-bumbunya digunting kemudian ditutup masih seperti itu ya walaupun mie instan tidak ada amalan yang instannya. Jadi kalau yang nanya kepada saya Ustadz, saya minta amalan yang ampuh ini saya punya hutang sekian 2M tidak ini saya sudah pening dikejar-kejar debt collector itu tidak ada yang bisa yang instan itu. Ya tidak bisa, memang semuanya adalah pakai proses sama dengan YouTube. Sama dengan YouTube itu. Main YouTube taunya mau sebentar terus apa itu subscribernya sudah cukup, terus dimonet, terus kita dapat duit nggak bisa. Semuanya adalah pakai tahap. Bisa saja langsung monet membeli subscriber monet tapi sudah monet tidak ada penontonnya. Ya sama saja namanya adalah YouTube karbitan. Kalau sama dengan sekarang itu ada juga Ustadz karbitan, kiai karbitan. Ya sama dengan itu. Nggak pernah ke pesantren, nggak pernah nyantri mulai kecil, tapi dia itu terus mau jadi ustadz ya, mempelajari di internet. Oh iya ya Pak ya, ngimami dan lain sebagainya itu ya nampak nggak jelas. Itu karena namanya karbitan. Jadi semuanya pakai proses. Jadi dengan amalan sholawat begitu juga. Ya keberkahan begitu juga. Keberkahan itu diberikan kepada orang-orang yang yakin, yang sabar, dan yang percaya. Nah itu ada yang komen itu begini ya, mudah-mudahan orang linglung lupa mengirimkan uang kepada saya 15 miliar. Itu namanya tidak percaya. Keberkahan, keajaiban tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak percaya. Ya, semuanya adalah pakai proses, proses, proses dan proses. Ya, demikian ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa itu yang sedikit ini menjadi motivasi, menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Dan bagi kawan-kawan yang terakhir ya yang punya keajaiban, keberkahan, sedekah, dengan rasa syukur kirimkan ke WA saya. Nah, nanti akan saya share, mudah-mudahan yang kawan yang diajak mengikuti dengan kita pahalanya sama. Sama dengan kita ngajak orang sholat, taunya orang itu sholat dengan gara-gara kita, pahalanya sama dengan kita yang ajak itu. Ya, kirimkan yang punya apa itu kisah-kisah sholawat, keberkahan membaca sholawat dengan rasa syukur kita bagi kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kirimkan ke WA 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.